Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih ya sudah nonton lagi channel aku. Kali ini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana caranya teman-teman dalam jawab soal SKB. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman jangan lupa subscribe dulu channel aku agar aku tambah semangat buat video-video selanjutnya. Dan jika kalian suka pada video ini, kalian bisa like. Teman-teman juga bisa komen di bawah konten apa selanjutnya akan saya buat. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Selamat belajar! Sebelum kita masuk pada soal, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan dalam menjawab soal. Hal pertama yang teman-teman bisa lakukan ketika melihat soal itu adalah dengan membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Mengapa kita membaca pertanyaannya lebih dahulu? Karena ketika kita mengetahui apa yang ingin ditanyakan, apa yang ditanyakan pada soal, jadi kita bisa fokus pada pertanyaan tersebut, sehingga ketika kita sudah membaca soal, kita tidak perlu lagi mengulang ke pertanyaan. Dan biasanya setelah kita mengulang tiba ke pertanyaan soal itu, biasanya kita lupa diisi atau gambaran soal tersebut. Sehingga jika kita membaca soal terlebih dahulu, kita tidak membuang-buang waktu dan tidak perlu mengulang-ulang membaca soal. Tips yang kedua yang teman-teman perlu perhatikan yaitu teman-teman dalam membaca soal itu harus memperhatikan kata kunci di penjelasan soal tersebut. Biasanya kata kunci tersebut yang muncul di soal akan muncul lagi di jawaban. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat di contoh soal berikut. Oke, ini adalah soal pertama. Jadi berdasarkan tips tadi, hal yang pertama kita harus lakukan itu adalah langsung membaca ke pertanyaannya. Jadi pertanyaan pada soal ini, jenis pelayanan kesehatan apa yang sebaiknya dilakukan? Jadi kita fokus pada jenis pelayanan apa berdasarkan masalah kesehatan yang ada pada soal. Oke, mari kita baca soalnya dulu. Pada suatu komunitas X, 20% masyarakatnya menderita penyakit berbasis lingkungan. Puskesmas X bermaksud melakukan pelayanan kesehatan dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat tersebut dengan cara selalu membersihkan lingkungan, dan sasarannya adalah semua masyarakat yang sehat. Jadi berdasarkan soal tersebut, kata kuncinya yaitu pelayanan kesehatan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat, dan sasarannya itu adalah semua masyarakat yang sehat. Setelah itu kita masuk di pilihan jawabannya ya teman-teman. Jadi jenis pelayanan kesehatan apa? A. Promotif, B. Preventif, C. Kuratif, D. Rehabilitatif, dan E. Kooperatif. Jadi menurut saya, setelah kita memilih jawaban itu, kita eliminasi jawaban-jawaban yang menurut teman-teman itu kurang tepat. Berdasarkan soal tersebut dan jawaban C, D, E itu kita eliminasi karena kalau untuk jawaban C dan D itu merupakan upaya kesehatan yang dilakukan kepada orang yang sudah sakit. Artinya itu upaya kesehatan kepada orang yang sakit dan agar tidak bertambah sakit. Karena upaya kuratif itu untuk menyembuhkan penyakit, begitu pula dengan rehabilitatif. Sedangkan kooperatif itu bukan merupakan dari upaya pelayanan kesehatan. Jadi sisa pilihan jawabannya itu antara A dan B. Setelah itu kita timbang-timbang dulu nih teman-teman. Sebenarnya pilihan A dengan B itu hampir-hampir sama, hampir-hampir mirip. Namun karena di sini upaya kesehatan itu dilakukan oleh tenaga kesehatan, jadi upaya kesehatan yang tepat dalam soal ini itu menurut saya ya jatuh pada pilihan jawaban A, yaitu promotif.
Oke, setelah ini kita akan lanjut lagi ke soal yang kedua. Berdasarkan tips tadi, hal pertama ketika kita melihat soal itu langsung ke pilihan pertanyaannya. Jadi pertanyaan pada soal ini adalah apakah yang harus dilakukan agar masyarakat mampu membuang sampah pada tempatnya. Setelah itu kita baca ke soalnya. Jadi soalnya itu masyarakat di suatu desa mempunyai kebiasaan membuang sampah yang sembarangan. Diasumsikan mereka mempunyai tingkat pengetahuan yang rendah tentang pengolahan sampah dan mempunyai sikap yang negatif tentang sampah. Di sini ada kata diasumsikan ya teman-teman. Lanjut kita baca soalnya. Setelah dilakukan survei, ternyata menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan mereka baik dan sikap mereka yang positif, namun tidak tersedianya sarana pembuangan sampah. Setelah kita membaca soal, maka langkah kedua itu kita menentukan kata kunci yang terdapat dalam soal. Dalam soal yang kedua ini, kata kunci yang bisa kita temukan yaitu permasalahannya itu tentang membuang sampah sembarangan. Kemudian kata kunci selanjutnya itu sebenarnya masyarakat di desa tersebut memiliki tingkat pengetahuan yang baik dan sikap yang positif. Hanya saja tidak tersedia sarana pembuangan sampah. Oke, kita lanjut ke pilihan jawabannya. Yang itu penyuluhan pengolahan sampah. Menurut saya ini teman-teman, pilihan jawaban A ini kurang tepat ya. Karena di soal dikatakan bahwa sebenarnya tingkat pengetahuan mereka itu cukup baik dan sikap mereka yang positif. Jadi menurut saya untuk penyuluhan pengolahan sampah itu kurang tepat. Kemudian kita lanjut ke pilihan yang B yaitu menyiapkan wadah sampah. Oke, ini bisa kita simpan dulu. Kita masuk pada poin C, memberikan sanksi. Ini juga bisa kita simpan dulu jawabannya. Lanjut di jawaban D yaitu membuat tempat pembuangan akhir sampah. Kalau ini menurut saya teman-teman kurang tepat ya untuk membuat TPA karena kurang efektif dan efisien gitu. Jadi untuk pertanyaan D kayaknya kita eliminasi. Kita lanjut di pertanyaan E yaitu membantu mengumpulkan sampah, dan ini juga menurut saya kurang tepat karena membantu mengumpulkan sampah itu artinya masyarakat di desa tersebut masih belum mampu membuang sampah pada tempatnya. Jadi pilihan jawaban yang tersisa itu tinggal B dengan C ya teman-teman. Oke, jadi kita akan memilih antara B dan C. Untuk yang B itu menyiapkan wadah sampah. Oke, kalau untuk C memberikan sanksi, menurut saya jawaban ini masih kurang tepat juga. Sebenarnya sudah baik, tapi berdasarkan permasalahan atau soal yang ada di sini, setelah dilakukan survei ternyata menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan mereka baik dan sikap yang positif. Namun tidak tersedia sarana pembuangan sampah. Jadi menurut saya pilihan jawaban yang paling tepat di antara semua jawaban ini adalah B, yaitu menyiapkan wadah sampahnya. Saya harap teman-teman bisa mengerti ya. Jika ada yang belum paham, teman-teman bisa komen di bawah kira-kira apa yang belum dipahami. Selanjutnya saya akan memberikan soal bonus kepada teman-teman. Nanti teman-teman kerjakan, dan jika sudah dapat jawabannya teman-teman bisa komen di kolom komentar kira-kira jawabannya apa beserta alasannya ya teman-teman. Berikut ini soal bonusnya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga kalian suka dan paham ya. Teman-teman jangan lupa juga komen jawabannya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman jangan lupa subscribe dulu channel aku agar aku tambah semangat buat video-video selanjutnya. Bye teman-teman. Terima kasih.